Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurdiana dengan NIM 19111110452. Di sini saya akan melakukan ujian skill lab perawatan luka orif-oref. Baik, kita selanjutnya ke pasien. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Siti Nurdiana, perawat yang dinas di ruangan ini mulai dari pukul 7 pagi hingga jam 2 siang. Benar dengan Ibu Idia? Iya, benar, saya sendiri. Boleh Ibu sebutkan usianya, Bu? 32 tahun. Baik, Ibu Idia 32 tahun. Nah, begini Ibu, pada pagi hari ini saya akan melakukan perawatan luka orif-oref pada bagian gips yang sudah terpasang di tangan Ibu. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi secara dini apakah ada komplikasi atau tidak. Nah, ini dilakukan selama 10-15 menit di ruangan ini. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, sebelum melakukan tindakan, apakah ada yang Ibu tanyakan? Tidak ada. Baik, nah selanjutnya di sini saya akan menutup sambiran untuk menjaga privasi pasien. Nah, yang pertama yaitu kita lihat apakah ada komplikasi perdarahan terselubung dengan cara kita inspeksi pada bagian lukanya, kita inspeksi, kemudian kita lihat di bagian bawah, seperti mengikuti gravitasi di mana mengalir ke bawah. Nah, kita lihat apakah ada perdarahan. Kemudian kita inspeksi menggunakan pen light. Kita lihat seberapa luas perdarahan, dan perdarahan itu berwarna merah kecoklatan ataupun berwarna merah kehitaman. Kemudian setelah kita lihat menggunakan pen light tersebut, kita tandai di luas area perdarahannya, kemudian kita tandai dengan kita lingkari. Tujuannya yaitu kita agar mengetahui apakah perdarahannya itu aktif ataupun pasif. Nah, apabila perdarahannya melebar dari garis yang kita lingkari tadi, itu disebut perdarahan aktif. Tetapi apabila perdarahannya tetap di garis yang kita lingkari, maka disebut perdarahan pasif. Selanjutnya kita juga memonitor tanda-tanda vital pasien dan kita melakukan dokumentasi lokasi, area, dan warna dari perdarahan tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu neurovascular compromise. Nah, di mana kita melakukan periksa CSM. C itu adalah Carrel Plus, di mana kita pertama itu kita lihat dengan capillary refill, yaitu kita tekan di bagian ujung jari, kemudian kita lepaskan apabila 3 detik apakah kembali normal atau tidak. Kemudian kita cek di suhu nadinya. Baik, apabila teraba hangat maka itu normal. Kemudian yang kedua sensation. Sensation itu kita tanyakan kepada pasien apakah pasien merasakan kebas atau tidak. Baik Bu, apakah ada perasaan kebas Bu? Ya, sedikit. Sedikit kebas. Baik. Selanjutnya itu move, di mana move itu kita tahu apakah pasien itu dapat melakukan pergerakan atau tidak. Untuk tangannya apakah bisa digerakkan Bu? Tidak terlalu ya Ibu. Nah, tidak terlalu digerakkan. Nah, pada pemeriksaan CMS ini dilakukan CSM ini dilakukan pada 8 jam pertama itu dilakukan melakukan pengecekan 2 jam sekali. Kemudian di 48 jam selanjutnya itu dilakukan pengecekan 4 jam sekali. Kemudian yang ketiga yaitu compartment syndrome, di mana yaitu suatu ruang dalam otot sehingga otot itu biasanya tidak elastis, sehingga terjadi darah mengalir ke jaringan, dan apabila darah mengalir ke jaringan maka terjadi pembekakan pada ekstremitas dan tekanan menjadi besar yang mengakibatkan darah tidak lancar dan tidak mengalir di ekstremitas. Nah, apabila hal tersebut dibiarkan maka akan terjadi nekrosis atau kematian jaringan. Untuk tanda dan gejalanya yaitu biasanya terasa kebas, kemudian nadinya lemah, kemudian nyeri, terasa nyeri yang lama, kemudian itu juga ada kelumpuhan. Kemudian yang keempat yaitu skin and tissue breakdown, di mana kerusakan kulit dan jaringan ini terjadi apabila karena gift dipasang terlalu dekat dengan jaringan, terutama di atas tonjolan tulang, sehingga mudah
sehingga mudah terjadi iritasi ataupun infeksi pada luka. Kemudian penyebab lainnya yaitu bagian ujung dari tepi gips ini terlalu tajam sehingga memungkinkan terjadinya iritasi. Nah, kemudian kita pantau area tekanan. Nah, apabila di sini teraba hangat, maka ada kemungkinan terjadinya inflamasi. Kemudian apabila ada kerusakan kulit, maka kemungkinan ada terjadi drainase. Nah, selanjutnya apabila dia terjadi infeksi, maka kita akan merasakan tercium aroma bau. Kemudian yang terakhir yaitu risiko infeksi yang tidak tampak pada gift, yaitu dengan cara memberikan lubang pada gift untuk melakukan perawatan luka agar infeksi tersembunyi itu dapat dicegah. Baik Ibu, melakukan perawatan luka Orif-Orifnya sudah selesai. Sampai di sini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, Sus. Baik, terima kasih ya Ibu. Kalau Ibu butuh bantuan, Ibu bisa menghubungi saya. Baik, sekian video ujian sekilas dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.